Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, pada minggu ini kita menerima firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Merdeka! Nah, gua pala sonaria deh. Semangat kemerdekaan harus tetap menggelora, harus tetap nyata di dalam kehidupan setiap manusia. Karena kemerdekaan, kebebasan, dan keselamatan adalah kasih karunia atau yang dianugerahkan Tuhan kepada umat dan kepada bangsa dan kepada negara-negara. Karena itu kemerdekaan itu bukan saja hak segala bangsa, bukan saja. Tetapi bagaimana kemerdekaan itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan
supaya itu menjadi hak segala bangsa. Selama dan sepanjang kemerdekaan, keselamatan, kebebasan itu dirasakan setiap insan manusia adalah anugerah, kasih karunia. Maka hati kehidupan manusia tentu mewujud nyatakan kemerdekaan itu dan menghargai kemerdekaan itu dan menghargai hak-hak asasi manusia. Pemerintah berusaha, tentu masih banyak yang miskin. Maka pemerintah akan berusaha mengurangi kemiskinan 10%. Kalau ada 20 juta yang miskin, tentu kalau dikurangi 10%. Entah bagaimana pemerintah untuk mengurangi 10% kemiskinan itu, mari kita doa. Supaya pemerintah mampu untuk berbuat itu kepada bangsa. Ternyata sangat banyak negara-negara tidak mengecap kemerdekaan itu, keselamatan. Apabila saya sepanjang dan selama kehidupan saya, baik juga saudara-saudara, merasakan bahwa saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dimerdekakan dan dibebaskan, tentu saya harus menghargai kemerdekaan dan kebebasan itu di dalam kehidupan sehari-hari saya. Karena saya merasakan itu adalah suatu anugerah, kasih karunia Tuhan bagi saya. Karena hidup saya telah dimerdekakan, dibebaskan, diselamatkan melalui pengampunan dan penebusan. Supaya saya jangan lagi menjadi budak atau hamba atau diperbudak oleh dosa. Ini harus menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman dua nas ini tidak akan cocok bagi kita apabila kita tidak menghargai kemerdekaan itu. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh untuk kemerdekaan itu. Sudah sampai di mana, sejauh manakah kita merasakan dan melakukan bahwa kehidupan kita adalah telah dianugerahkan kemerdekaan, kebebasan, dan pengampunan, penebusan dari dosa dan perbudakan dosa itu. Apakah saat ini, sampai saat ini, bahkan besok, lusa, dan sampai selama hidup kita terus akan diperbudak dan diperhamba oleh dosa. Jadi kita sendiri yang memberikan jawaban untuk itu, supaya nas ini berarti dan berharga bagi kita. Tetapi bisa jadi nas ini tidak cocok buat kita, karena memang kita menghidupi kehidupan yang berbeda, yang berlawanan, yang bertentangan dengan nas ini. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak menerima firman ini karena hidup saya, hati saya, pikiran saya belum seperti nas ini. Saya tidak mau munafik untuk menghidupi kehidupan kekristenan. Betapa berat nasihat itu sampai kepada kita. Semoga kaum ibu yang menyuarakan apalah arti ibadah. Bagaimana ibadahmu itu supaya menjadi berarti, menggantikan yang tidak berarti? Jawablah itu dengan syair urutan, supaya benar-benar kita adalah orang-orang yang merdeka, yang bebas. Supaya benar-benar kita menghargai anugerah pengampunan dan penebusan oleh darah Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya Kristus itu sangat bernilai dan berarti di dalam kehidupan.
Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Apakah kita orang-orang yang sudah dimerdekakan? Apakah kita sampai saat ini, bahkan besok sampai akhir hidup kita telah merasakan bahwa saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan? Dan sudah sampai sejauh mana kita mengisi kemerdekaan, kebebasan, pengampunan, penebusan itu di dalam kehidupan kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang banyak. Kalau HKBP membuat suatu topik di bawah terang firman Tuhan, HKBP menjadi berkah bagi dunia. Apakah jemaat HKBP di seluruh dunia ini sudah bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bagi dunia? Sudah bisakah menjadi berkat bagi keluarga? Sudah bisakah menjadi berkat bagi istrinya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, atau bagi sekitarnya, atau sama sekali tidak? Karena kita belum mampu, belum sanggup mengatakan, berkata, Tuhan adalah penolong. Apakah tiap fajar jemaat HKBP Serpong mengatakan itu? Tuhan adalah penolong. Apakah setiap saat kita meyakini dan mengakui dan bersaksi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku. Sesaat apapun, di rumah, di kerja, dimanapun saya berada, Tuhan tetap tidak pernah membiarkan kehidupan saya. Sebagaimana umat Israel mengalami kesengsaraan, penderitaan, penindasan, kekejaman, teraniaya. Bahkan kalau kita baca dalam Keluaran pasal 1 awalnya, yang dari 70 orang semakin besar, semakin bertambah, semakin banyak umat Israel di Mesir. Walaupun ditindas, tetapi semakin bertambah, semakin dibabat, semakin merambat. 70 orang, 70 jiwa keturunan Yakub itu. Oleh karena bertambah banyak, begitu luar biasanya pertambahan jumlah daripada umat Israel itu, maka terjadilah penindasan. Semakin bertambah, maka ditingkatkan menjadi kekejaman. Semakin bertambah juga, maka semakin dipahitkan kehidupan umat itu di Mesir. Bahkan anak-anak yang lahir kepada bidan-bidan itu dipesankan supaya dibunuh saja anak laki-laki. Tetapi bidan-bidan itu lebih condong, lebih berpihak kepada Allah. Maka memberikan jawaban lebih kuat orang-orang Ibrani itu. Karena itu Allah turun, karena mendengar seruan teriakan tersewan alat Batak. Saya hidup di Rahmadok mahi dari orang-orang Thailand. Dua orang ini, kalau kelahiran di sini nggak tahu. Rahmadok mahi dari orang-orang Thailand. Amangu ya mang, itu kuala Batak. Hewan yang orang-orang hanya mengeluh, tidak pernah tidak mengeluh. Banyak orang salah mengartikan bahwa Tuhan itu adalah hanya sebatas pada saat saya kesesatan. Apakah itu nilai Allah? Banyak orang salah mengartikan Mazmur 50 ayat 15. Jangan jauh mau jumpa di hari abobotan, asa ubaluaho, asa dipuji ho. Berserulah kepadaku pada saat kesesatan. Aku akan menyelamatkan engkau. Apakah Allah itu hanya sebatas kesesatan? Jangan kita buat Allah itu rendah. Ketika kita berbahagia, ketika kita senang, ketika kita berkecukupan,
Tuhan itu tidak kita panggil, Tuhan itu tidak kita ingat. Tetapi ketika kita menderita, Tuhan, Tuhan, apakah kepada Tuhan, apakah kepada Allah umat itu berseru, berteriak minta tolong? Oh, enggak. Tetapi Tuhan sampai ke hadapan Tuhan, seruan teriakan minta tolong bukan hanya sampai, Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan melihat. Tidak sampai kepada melihat, Tuhan memperhatikan. Luar biasa Allah kita. Untuk mengeksodus, mengganti posisi kehidupan yang ditindas, yang kejam diperlakukan oleh perbudakan orang-orang Mesir, untuk suatu kebahagiaan hidup dengan membebaskan, mengeksoduskan, mengeluarkan umat itu. Karena itu Allah turun untuk memanggil, memilih Musa berangkat ke Mesir, supaya Musa jangan hanya dirinya saja diselamatkan, tetapi dia harus melayani Tuhan dan melayani umatnya. Banyak orang belum merdeka. Saya rasa saya belum merdeka, karena saya belum mengisi kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Karena saya selalu memelihara kebencian, karena saya selalu memelihara iri dendam, karena saya tidak mau memberikan tumpangan kepada orang, karena hati saya eksklusif kepada orang. Saya belum merdeka karena saya tidak menghormati dan tidak menghargai dan tidak mengkuduskan pernikahanku. Karena saya tidak pernah menghormati istriku, karena istriku tidak pernah menghormati aku. Karena saya tidak pernah menghormati anak-anakku. Tentu saya belum merdeka. Saya belum merdeka karena saya hanya mampu family minded, social minded. Saya mengatakan bahwa saya bebas merdeka apabila saya hanya mampu melihat diri saya, hanya mampu memperhatikan diri saya, memperdulikan diri saya, atau bersosial kepada diri saya tanpa mampu bersosial kepada orang lain. Kan lo yang kena hukuman, bukan saya. Kan lo yang menerima perlakuan yang tidak sewenang-wenang, bukan saya. Memangnya gue pikirin, sedangkan diri gue tidak sempurna saya pikirin. Ayo penuhan mulu dicoba. Mau saya tahu jadi nomor 122 iku meile. Kalau Allah tutup stok keran kasih karunia-Nya itu, bagaimana hati kita? Apakah kita mampu diperkuat? Ayat berapa tadi ini? Oh, saya belum merdeka karena saya menjadikan diri saya hamba uang. CU bukan kredit union, cinta uang. CM cinta mammon. CH cinta harta. Mahar pikun, mahar mata harta, pikun. Kalau nggak ada uang pikun, tapi kalau ada uang nggak pikun, sembuh pikunnya. Karena pikun pikiran uang, kan itu pikun, pikiran uang. Karena memang uang urusan anggaran. Karena hebat pengeluaran. Kan itu uang urusan anggaran. Hebat pengeluaran. Oh, enggak apa pendeta. Oh, enggak ada uang nggak bisa apa-apa loh. Iya, memang benar. Berarti dirimu diatur uang loh. Berarti dirimu diperbudak, diperhamba uang loh. Harus kita katakan itu. Mampu saya mengatakan itu, karena itu sangat tidak cocok nasi ini bagi saya. Karena saya mahar. Tahu mau mata uang. Karena saya PTT, PMM,
Tahu PTT, pengemis tingkat tinggi. Saya pakai kependetaan saya untuk minta-minta. Karena saya PNN, peminta-minta. Karena itu saya ajar kepada pendeta-pendeta muda yang di depan saya. Hargai pendetamu. Jangan mau minta-minta, jangan teringati uang kepada jemaat. Biar jemaat itu memberikan kepadamu. Kalau dia syukuri itu pelayananmu. Selama dan sepanjang tidak disyukuri pelayananmu, kau tidak akan pernah diperhatikan dan dipedulikan. Terima belanjamu berapa diberikan gereja ini. Jangan bersungguh-sungguh. Kita hanya berbicara tentang firman kepada jemaat. Jangan berbicara tentang uang. Jangan meminta kepada diri sendiri tentang uang, tetapi mintalah kepada orang lain. Jangan minta kepada dirimu sendiri. Kadang-kadang masih pendeta muda. Karena mulut saya ini dari mulai tahun 80-an tidak pernah meminta uang kepada jemaat. Saya tekankan, saya tanamkan kepada pendeta-pendeta muda di depan saya ini. Kan itu Dido, otik cukup, gudang, ayam kocor mau, saya itu baru lebih. Ayam mau saya unamangan, lah saya keluar. Pada lebih. Karena itu kalau berkurang ketiga hal ini, hanya berkurang satu, susah hidupmu. Harus komplit yang tiga itu, bisa tenang tidur, bisa enak makan, bisa itu dia tuh toilet. Cuma kalau nggak bisa, berkurang satu nggak bisa tidur, hanya dipikirkan dunia ini bagaimana supaya dapat uang. Istri pertama membawa menjadi wakil gubernur, istri kedua membawa kepada penjara. Wah, karena uang bisa beli 10 perempuan lo. Karena uang bisa beli seksualitas lo. Semua diatur oleh uang. Karena itu saya belum bebas dan sebelum merdeka. Ini jadi panjang nanti khotbah ini susah juga. Ya, karena khotbah kita kali ini panjang-panjang berkhotbah. Gak bisa 20 menit. Karena gak bisa saya. Karena itu saya bergumul 1 minggu untuk mempersiapkan khotbah. Kalau nggak jelas untuk apa saya berkhotbah, lebih bagus yang lain saya suruh. Memang kalau datang kita kemari kan lebih banyak di perjalanan. Kalau hanya 10 menit atau 20 menit saya berkhotbah kan udah susah juga. Karena masih banyak lagi catatan ini. Itu. Karena di mana tuh kita orang-orang yang telah dimerdekakan, dibebaskan, diampuni dan diselamatkan dan ditebus. Itu adalah bukti daripada anugerah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah. Pikiran kita, hati kita tidak pernah lupa akan Kristus sebagai pemimpin iman di dalam kehidupan kita. Kalau orang Kristen lupa kepada Kristus, bagaimana itu menjadi Kristen? Kalau orang Kristen lupa dengan darah Kristus, bagaimana itu menjadi Kristen yang benar? Yang mencocokkan dirinya dengan Kristus yang telah tersusur darahnya untuk menebus kita, memerdekakan kita dari perbudakan dosa itu. Karena itu dikatakan nasihat itu, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam lingkungan gereja kuno terkadang mengancam kasih persaudaraan. Kristen kuno menganggap bahwa agama itu sesuatu yang berbahaya, yaitu adanya bahaya untuk memperlakukan orang-orang yang jiwa dan imannya lemah dengan cara keras dan tidak simpatik. Keharusan untuk benar-benar tetap setia di tengah-tengah dunia kafir yang bersifat memusuhi, cenderung untuk menambah kekerasan, kekejaman, kesadisan, kepahitan hidup dalam memperlakukan orang yang sewaktu dalam krisis tidak berani berdiri tegak dalam imannya. Upaya untuk menjaga kemuliaan iman adalah suatu hal yang besar. Tetapi jika keinginan untuk melakukan hal itu menjadi kita sangat pencerah, kejam dan tidak simpati, maka kasih persaudaraan akan hancur dan kita akan
berada dalam keadaan yang mungkin lebih buruk lagi ketimbang yang hendak kita hindari. Karena itu kita harus menggabungkan dua hal, yaitu kesungguhan dalam iman dan sikap yang baik. Apabila kedua hal itu digabungkan dalam kehidupan setiap insan, dalam kehidupan setiap umat Tuhan, maka kasih persaudaraan semakin terpelihara. Jangan menjadi kebobrokan etika dan moral. Karena itu harus memiliki 5 panca nilai, panca moral dan panca etika. Peliharalah kasih persaudaraan dalam buah roh, diawali dengan kata kasih. Dalam ketiga hal, iman, pengharapan, kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Selalu berbicara kasih, selalu berbicara kasih. Tetapi hanya mampu banyak berbicara kasih, tetapi nonsen untuk membuahkan kasih. Karena itu kita harus bertekun di dalam iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2 itu. Karena itu kekristenan, iman kepada Yesus, pemimpin iman itu menjadikan kita untuk memelihara kasih persaudaraan, bukan kebencian, bukan keirian, bukan dendam. Coba hitung Bapak Ibu, saudara-saudari, sudah berapa banyak yang kamu benci? Apakah kamu terlepas dari hidup kebencian? Apakah hatimu, pikiranmu, jiwamu dipenuhi dengan kasih? Apa dengan kebencian? Saya sulit untuk membenci. Diomelin jemaat pun saya nggak peduli. Kalau saya peduli itu dan saya pikirkan itu, saya tidak akan tidur. Tadi saya katakan di konsistori, wah, berdoalah untuk saya untuk dapat mempersiapkan dalam minggu ini berapa itu daftar nama pendeta Yonas ini untuk melayani dalam minggu ini. Apa yang memenuhi kehidupan Bapak Ibu? Apa yang memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu? Apakah bisa ketemu pikiran dan hati hidup di dalam kasih? Karena itu dia kepada Kristus, pemimpin kasih. Kasihlah. Apa yang mau kau kasih? Kalau saya sangat kasih kepada istri saya, apa yang mau saya kasih kepada istri saya? Kolang-kolang. Kasihlah dirimu, nyawamu kepada yang kau kasih. Jangan bilang kasih. Apabila memelihara kasih, tentu dia tidak mampu hanya melihat dirinya, memperhatikan, memperdulikan dirinya, tetapi dia mampu memperhatikan, memperdulikan orang lain. Karena itu hatinya terbuka kepada orang lain. Karena itu pintu rumahnya terbuka kepada orang lain. Saya saja pun menghitung Bapak Ibu, kalau terjadi pertanyaan, apakah ini menjadi beban bagi jemaat pertanyaan ini? Bisa mati 1 juta dan mati 2 juta. Mempersiapkan makanan. Tetapi itu saya anggap dan saya nilai dan saya yakini, karena kita orang Batak ngalas roh martabuni. Apalagi kita terbuka pintu kita untuk tempat doa, untuk tempat ibadah pertanyaan. Kalau Bapak Ibu hanya mampu menyediakan aqua gelas, jangan tolak pertanyaan, karena Bapak Ibu menolak Tuhan. Kita dengan sendirinya menjamu malaikat Tuhan. Lihat itu Abraham dan Sarah. Dan malaikat Tuhan datang menjumpai untuk pemberitahuan anak lahir. Lihat itu Manoah dalam Hakim 13 dijumpai oleh malaikat Tuhan. Jangan pernah dan sempat tolak pertanyaan. Kalau kesanggupanmu,
Jangan paksa untuk menyalam pendeta kalau nggak ada uangmu. Karena saya bersyukur, apakah ini dari rasa bersyukur menyalam pendetanya, atau karena terjadi pertanyaan di rumahnya maka salam pendeta? Kalau tidak terjadi pertanyaan, tidak pernah memikirkan pendetanya. Jangankanlah dulu soal uang, mendoakan pendetanya nggak pernah risau. Siapa yang mendoakan saya tadi malam? Siapa? Pendeta kami Tuhan, penatua kami untuk melayani kami besok. Ada? Kalau ada syukur, berterima kasih selaku pendeta besok. Saya mau harapkan dua-dua Bapak Ibu. Baca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 untuk khotbah epistel minggu depan. Karena saya sudah persiapkan itu bahan sermon. Ketiga hal adalah soal doa. Jangan pernah lupa memberikan tempat. Ingat saja, malu kita kalau kita menyanyikan lagu 122 ayat 6. Kola di diri nabedo macari comai. Doan dan ditahatal deh. Songoni dosa suci. Betapa sedihnya, betapa rendahnya kehidupan kekristenan itu dibuat oleh orang Kristen. Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, bencilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari dan hujan bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang yang baik, bukan hanya untuk orang yang benar. Terima kasih memang si tua jawab si orang. Dua itu sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan Tuhan melihat dan Tuhan memperdulikan. Hujan akan datang pada waktu itu. Apakah upah kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu cukai kamu berbuat buruk? Apakah upamu apabila kamu hanya salaman dengan saudara-saudara orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sulitnya kasih itu kita baca dalam Matius 5. Itu dalam khotbah Yesus dari mulai ayat 43 sampai dengan ayat 48. Jangan menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Berikan tempat kepada murka Allah. Tidak ada hakmu untuk membalas, hanya hak Tuhan yang menuntut pembalasan. Karena itu ada tertulis, jika seterumu lapar, tauton. Jika seterumu haus, matilah kau. Itu kan tertulis dalam Roma pasal 20, dalam Roma pasal 12. Lah Roma pemusuh dari ada buang semati manian. Katanya kono ini sudah ambil. Banyak sekarang kita sakit-sakit stroke. Lihat orang yang kita benci. Stroke. Banyak juga keluarga-keluarga yang stroke. Lihat istrinya stroke, lihat suaminya stroke. Kita harus sembuh dari stroke. Jika seterumu lapar, apa dikatakan? Bapak Ibu, apa dikatakan? Apa dikatakan? Wah, karena sulit melakukannya, maka kita tidak tahu menyambung. Itu dalam Roma 12 ayat 19. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika haus, unang taluho di beka jahaton, ale taluho maha jahaton di mana dihitung belum nadinkan. Janganlah kamu kalah oleh karena kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu ayat 21-nya. Jadi kita jangan lupa Roma 12 ayat 21-nya. Terus itu aja kan 12 dibalikkan 21. Betul ingat. Karena itu kasih persaudaraan, kasih itu dapat menghargai, mengkuduskan, menghormati pernikahannya. Dia tetap menghargai, menghormati istrinya sebagai berkat yang paling luar biasa. Dia selalu
menghormati suaminya selaku berkat yang luar biasa dari seluruh berkat. Dengan melalui kasih itu kita dapat mengkuduskan pernikahan kita, dan kita tidak akan mampu menjadikan diri kita ini cemar, keluarga kita itu cemar dengan menjadikan diri kita ini menjadi pesundal-pesundal atau pecina-pecina. Banyak orang bermain-main tentang lagu tadi. Lagu itu bersinar, bersinar. Orang bodoh, orang berdosa, orang jahat mengganti kata itu. Berzina, berzina, berzina kita terus. Wah, susah. Karena apa? Karena nggak ada kasih. Tidak mampu dia menghargai, menghormati, mengkuduskan keluarganya. Tidak mampu dia menghargai, menilai istrinya yang sungguh luar biasa, menghargai dan menghormati suaminya yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Karena itu berkat yang luar biasa. Maka kita luar biasa kita masuk. Masuk. Karena itu, karena kasih kita harus mampu menanamkan dan membuatkan rasa simpati. Bukan hanya simpati, tetapi empati. Kita mampu masuk ke dalam kehidupan manusia yang kita kasihi. Maka kita tahu kelemahannya, maka kita tahu kekurangannya, maka kita tahu apa yang dia butuhkan, maka kita datang ke situ dalam kasih untuk menjawab kelemahan. Bukan semakin menekan, bukan semakin menindas kehidupannya. Bukan, karena saya adalah juga orang hukum. Karena itu panca-nilai yang kelima. Oleh karena kasih, dia tidak akan pernah menjadikan dirinya, dia tidak akan pernah menjadikan kemanusiaannya hamba dan cinta uang. Tetap merasa cukup dengan yang ada. Jangan syukuri yang tidak ada. Syukurilah Bapak Ibu yang ada. Karena itulah rahasia kehidupan kekristenan. Tetap merasa cukup. Ini sudah cukup, tetapi selalu merasa tidak cukup. Wah, ini kan beda juga ini. Sudah cukup tetapi merasa cukup. Sudah cukup tetapi tetap merasa tidak cukup. Bagaimana Tuhan itu marah kepada kita? Karena itu kita harus baca itu dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam cerat, dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang tidak telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Biarkan uang itu datang kepadamu, jangan kejar dia, jangan buru uang itu, biar uang itu memburu kita. Karena itu bekerjalah. Karena itu tema daripada kemerdekaan kata Jokowi presiden kita, ayo kerja supaya kita dicukupkan. Karena teologi keseimbangan adalah 2 Korintus 8. Kita baca itu sampai ayat ke-15. 2 Korintus 8 itu kita baca itu keseluruhan, itu teologi keseimbangan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mampu mengingat pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Uang bukan dosa, uang bukan kejahatan, uang bukan memperhamba manusia, tetapi manusia itulah yang mau menjadikan dirinya berdosa karena uang, karena manusia itu yang mau membuat dirinya jahat karena uang, karena manusia itu menjadikan dirinya hamba budak daripada uang. Karena apa? Karena cinta uang. Karena itu lihatlah pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Akhir hidup mereka, lihat. Contohlah iman mereka. Lihat itu Ibrani pasal 11. Apa dikatakan di situ? Karena iman. Kita harus tetap ingat, jangan pernah lupa tentang nomen sen. Orang Batak tidak bisa lupa dengan nomen sen Rasul Batak.
Kadang-kadang ko sumuni halak. Alam suban-suban menderita karena kemiskinan. Selalu berdoa. Tiba-tiba dijawab, mintalah 3 permintaan. Ini kepada suami istri. Terus datang suaminya, aku kepala keluarga katanya. Selagi dijawab pikirannya, wah, supaya saya menikmati. Karena itu dia minta, Dewa, gantungkan istri saya ke pohon ara sana, katanya. Tergantung istrinya. Kemudian disampaikan kepada istrinya. Kedua, istri haknya untuk meminta. Ya, apa mau diminta istrinya? Tuhan, jadikan suami saya tergantung ke pohon ara. Tergantung suaminya. Akhirnya ketiga, terakhir, masih berenya mak. Oh emang mardani mahita. Dosa marwata magido. Tuhan, turunkanlah kami. Turun, gak ada apa-apa. Karena tidak bisa mencari contoh, tidak bisa mencari imam yang baik, contoh di dalam iman, contoh di dalam sikap. Kita adalah pemimpin, kita adalah Kristus yang membawa kepada iman kesempurnaan kita. Kristus pemimpin kita. Luar biasa Kristus itu, yang kemarin, yang hari ini, untuk selama-lamanya kepada kekal. Dia tetap pemimpin yang rendah hati, yang mau terhina sampai kepada kehidupan kekal. Saban hari kepemimpinan Yesus itu tetap rendah hati, tetap lemah lembut, tetap di dalam kasih, tidak otoriter, tetapi tetap di dalam kasih. Luar biasa Kristus itu. Dan karena kasihnya, dia memberikan nyawanya, memberikan darahnya. Kalau memang Kristus menjadi pemimpin iman, tidak akan terpengaruh kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Yesus katakan, Allah sudah. Aida nabomoti naramun naharuarido. Tetapi dalam konfesi kita dikatakan, jangan makan apabila itu bertentangan dengan kesehatanmu. Sudah tahu alergi makan B2 ya langit. Sudah tahu terjadi penyempitan pembuluh darah makan sapi walaupun mogok jualan sapi. Saya langit terus bakso, yang langit terus rendang. Ujungnya terjadi penyempitan pembuluh darah. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal itu. Karena tubuh Kristus menjadi makanan. Itu kita nyanyikan tiap kita perjamuan kudus. Buku ini nomor 153. Beria nabaria, daging musi panganan, dia kena porsea, mudar musi inumon. Untuk keselamatan penebusan kita, darahnya, karena darah adalah lambang kehidupan. Karena itu, pemimpin yang menyampaikan firman tentu harus setia dalam iman dan mengkhotbahkan Kristus tentang membawa Kristus kepada manusia. Dan Kristus sedang nyata hidup bagi dirinya. Kewajiban pemimpin yang menyampaikan firman Allah bukan saja hanya menyampaikan tahu berkuat-kuat tentang firman Tuhan, marapi turun, marapi abi marjanita, berbicara tentang Kristus, tetapi Kristus tidak pernah hidup dalam kehidupannya. Pendeta Leonard Sigalini bisa banyak berbicara tentang Kristus, bisa margogo suarana, marjanita, tetapi sama sekali Kristus tidak hidup dalam kehidupannya. Banyak orang keras Kristen berbicara tentang Kristus. Banyak orang Kristen yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi Kristus sama sekali tidak hidup dalam kehidupan. Banyak orang Kristen berbicara tentang kekristenan, tetapi tidak tahu tuntutan dan tanggung jawab kewajiban kekristenan. Banyak orang berbicara tentang iman, tetapi bukan iman yang operasional. Banyak orang berbicara tentang kasih, tetapi kasih pun sama sekali tidak ada. Karena itu, berbicara tentang Kristus, jadikanlah Kristus pemimpin hidup kita setiap saat. Saya berjumpa horasi rasa mati anu kapal Wahyu 2 ayat 10. Setialah sampai, jangan setia sampai mati karena melakukan dosa. Merdeka. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi dalam pertambahan waktu dalam penyampaian firman. Adalah jemaat Tuhan menerimanya. Agar menerima firman menjadi firman kehidupan dan kebenaran.
supaya tetap terpelihara dan memelihara kasih, dan tetap hati terbuka, bukan yang eksklusif, pintu-pintu terbuka, dan tetap hidup dalam simpati, empati terhadap sesama, karena kami sama-sama orang-orang hukum dan hidup bersama-sama di dunia ini. Dan juga kami harus Tuhan menghargai, menghormati, mengkuduskan pernikahan kami dengan menghormati, menghargai satu sama lain di tengah-tengah pernikahan, agar kami tidak akan menjadikan diri kami, hidup kami diperhamba oleh uang atau cinta uang. Karena itu kami mengingat pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan, yang akhir hidupnya dan imannya menjadi contoh bagi kami, dan mengajak kami kepada Kristus menjadi pemimpin kami, yang tetap setia di dalam kasih, kerendahan, kelemah lembutan, dari kemarin, hari ini, sampai selamanya. Tuhan telah memberikan darah-Nya untuk menebus kami, mengampuni kami, memerdekakan, membebaskan, menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan Hagabe Besar Pemuli dan saudara-saudara ini ke hadapan, ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai jemaat Tuhan dari mulai yang kecil sampai yang paling tua dalam satu minggu ini, di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan dalam sehari. Tuhan selalu menyertai kehidupan jemaat Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan. Biarlah Tuhan menjadi penolong hidup bagi jemaat Tuhan, agar dapat bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih bila Tuhan memberikan kekuatan, bila Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan yang di dalam keadaan sakit. Bila Tuhan memberikan sukacita bagi yang berduka dan yang hidup di dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan atas kasih. Biarlah kasih-Mu kami pelihara dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi.